Halo, hai Pupuk Indonesia Group dan anggota Persatuan Istri Karyawan Pupuk Indonesia yang saat ini sudah bergabung pada Zoom di siang hari ini. Dalam acara Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya, acara yang memperingati Hari Kartini di tahun 2021 ini. Sebelum memulai acara, saya akan memberitahukan terlebih dahulu kepada rekan-rekan bahwa mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara. Pastikan tombol gambar mikrofon di kiri bawah tercoret saat acara berlangsung. Mohon untuk mengaktifkan video agar bisa terlihat di layar TV di sini. Pastikan tombol video di sebelah mikrofon tidak tercoret. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik, Ibu Dikna Jatiningsih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kujang, Ibu Yuni Setianingrum. Selamat datang kepada Direktur Keuangan dan SDM PT Rekayasa Industri, Ibu Triani Utaminingsih, serta perwakilan ibu-ibu Pika PI Group. Dan tentunya audiens pada webinar siang hari ini, Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya. Selamat Hari Kartini bagi para Srikandi Pupuk yang ada di Jakarta, Cikampek, Gresik, Palembang, Aceh, dan Bontang. Walaupun lokasinya pada jauh-jauh nih, tapi semoga semangat Kartininya semakin membara hari ke hari. Perkenalkan, saya Velda Leona Dewi, Srikandi dari Rekayasa Industri. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi dengan Srikandi Pupuk Indonesia Group dan tentunya dengan Mbak Kalis. Siapa sih Mbak Kalis ini? Jadi, Mbak Kalis adalah penulis perempuan muslim muda dan aktivis. Artikel berjudul Don't Let Women Left Behind menjadi nominasi untuk anugerah Suara Saraswati Award dari Indonesia Women's Coalition for Justice and Democracy tahun 2018. Mbak Kalis kerap menjadi pembicara pada seminar terkait pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan undang-undang yang berpihak pada hak dan kesetaraan perempuan. Jadi, kalau pada penasaran bisa langsung follow IG-nya Mbak Kalis. Nah, nanti juga bagi Srikandi Pupuk yang mau curhat atau punya pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur chat ya. Nah, nanti akan dibacakan dan akan ada voucher senilai Rp200.000 yang bisa didapatkan dengan bertanya dan nantinya bisa diminta ke panitia. Baik, jadi ngomong-ngomong tentang Kartini. Kartini adalah sosok pejuang emansipasi perempuan. Kartinilah yang berjuang membuat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki. Hasil perjuangan Kartini sangat dirasakan sampai dengan detik ini. Dapat dilihat kaum perempuan Indonesia kini dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Kartini masa kini masih tetap harus meneruskan perjuangannya. Tapi bagaimana nih cara meneruskan perjuangan Kartini di era modern seperti ini? Mari coba kita cek dulu ya, apakah kita sudah tergabung dengan Mbak Kalis? Hai Mbak, selamat siang. Boleh, masih di mute ini Mbak? Halo, selamat siang. Masih ke mute ya rekan-rekan, tapi di sini sudah hadir sih Mbak Kalisnya. Halo, selamat siang. Sapa dulu. Siang Mbak. Di Srikandi Pupuk Indonesia Group. Jadi di sini yang pertama ada Ibu Mustanginah, VP Proses dan Pengelolaan Energi PT Pupuk Kalimantan Timur.
Mana boleh dilihat mukanya Ibu Mustangimna? Siang Mbak, kalau Ibu nggak keluar Mbak, kalau Mbak baru keluar nanti. Oke, boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Kemudian ada Mbak Nurni Astuti, Senior Engineer Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Halo Mbak Felda. Bagaimana Mbak Nurni? Apa sudah ready nih untuk acara hari ini? Siap, ready Mbak Felda. Kita harapkan sudah ready ya semuanya. Kemudian yang terakhir dan masih muda juga, ini ada Mbak Edwina Santoso, Staf Departemen Rancang Bangun PT Pupuk Kujang. Jadi pada siang hari ini kita akan berdiskusi nih antara Mbak Kalis dan Mbak Masteng. Ini panggilannya Mbak Masteng ini adalah untuk Ibu Mustanginah tadi ya. Kemudian ada Mbak Nurni juga dan kemudian ada Mbak Edwina. Nah, di sini saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Kalis. Namun sepertinya suaranya Mbak Kalis masih belum ada ya rekan-rekan. Halo. Jadi mungkin saya akan ingatkan sekali lagi bahwa acara ini adalah acara besutan Pupuk Indonesia Holding Company dalam rangka mempromosikan agrosolusi untuk Indonesia sekaligus untuk memperingati Hari Kartini. Baik, rekan-rekan. Jadi mungkin kita bisa sedikit mencari tahu tentang narasumber internal kita pada siang hari ini. Sri Kandi Pupuk Indonesia Group. Kalau tadi dilihat di sini kan ada Ibu Mustanginah, kemudian ada Mbak Nurni Astuti dan juga ada Mbak Edwina Santoso. Ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari anak perusahaan Pupuk Indonesia Group yang juga berbeda-beda. Kenapa sih dipilih yang berbeda-beda? Bahkan moderatornya pun berasal dari anak perusahaan yang berbeda pula. Nah, hal ini terjadi agar semua keberagaman yang ada di Pupuk Indonesia Holding Company dari berbagai level dan anak perusahaan semuanya tercakup. Jadi nanti nextnya kita akan banyak sekali mengundang anak perusahaan yang belum kebagian di webinar siang hari ini. Bagaimana panitia? Apa sudah siap? Oke. Jadi Mbak Kalis, apa sudah siap ini Mbak Kalis? Siap Mbak Felda. Sudah? Baik, kepada Mbak Kalis kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu di PT Pupuk Indonesia. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Kartini kepada semuanya, perempuan berdaya, perempuan berkarya, dan juga di sini kepada bapak-bapak, kepada mas-mas yang turut menjadi ruang aman dan turut menjadi rekan setara untuk mbak-mbak dan untuk para ibu yang berkarya dan berdaya di PT Pupuk Indonesia. Perkenalkan, saya Kalis Mardiasih yang akan sedikit mengobrol ya siang hari ini tentang bagaimana sih situasi perempuan pekerja di Indonesia, apa sih tantangannya, dan juga harapan yang kita inginkan untuk masa depan perempuan di Indonesia ini. Next slide. Baik, ini data dari Badan Pusat Statistik pada 2018 itu tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja di Indonesia. Kemudian jumlahnya meningkat setahun setelahnya, yaitu tahun 2019 menjadi 48,75 juta orang. Jadi kalau di Indonesia itu udah nggak relevan lagi bicara apakah boleh perempuan itu bekerja atau perempuan itu harus di rumah aja. Atau misalnya kalau pengajian ya, misalnya nanya perempuan yang bekerja di ruang publik itu haram atau halal dan sebagainya, itu udah nggak relevan lagi kalau buat perempuan Indonesia, karena fakta dan realitas sosial kita
perempuan-perempuan di Indonesia tuh sejak dulu kala itu adalah perempuan-perempuan yang berdaya dan memaksimalkan potensi kemanusiaannya untuk berkarya di bidang mereka masing-masing. Next slide. Baik, tapi ada tapinya ya untuk presentasi tenaga kerja Indonesia berdasarkan sektor industri. Ini data tahun 2017. Ternyata bisa disimak di situ bahwa perempuan, terutama kalau kita bicara soal, karena di sini ini PT Pupuk Indonesia ya, kita nanti juga akan bicara soal women in STEM atau perempuan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan sayangnya kalau menurut data, perempuan-perempuan itu paling besar itu masih ada misalnya di bidang jasa ya, biasanya kayak customer service gitu-gitu, terus kemudian sales promotion girls, juga yang paling tinggi itu di bidang pendidikan dan juga di sektor-sektor kesehatan kayak keperawatan, kebidanan gitu-gitu. Sedangkan untuk yang tadi di bidang sains, teknologi, engineering, matematik itu serapannya masih rendah sekali dan berarti dunianya masih sangat laki-laki atau masih sangat maskulin gitu. Next slide. Nah, ini data dari data@worldbank.org tahun 2019 itu hanya ada 18% dari perempuan bekerja yang ada di sektor industri, kemudian di sektor pertambangan, dan juga di sektor manufaktur, dan juga di sektor TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Dan dari data itu, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Karena ternyata hanya 12% aja nih perempuan-perempuan itu yang menempuh bidang studi yang memang di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik gitu. Dan bahkan angka yang ada di Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara gitu ya. Dibandingkan dengan Malaysia, partisipasi perempuan di bidang STEM-nya masih lebih tinggi, Philippines juga, Thailand juga, dan juga Vietnam gitu. Jadi di Indonesia, women in STEM-nya tuh masih sangat rendah. Next slide. Nah, ini penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja itu sebetulnya apa gitu ya. Karena yang pertama, perempuan itu cenderung memilih pekerjaan yang dekat dengan rumah karena tanggung jawab keluarga gitu. Jadi yang secara tradisional gitu ya, misalnya kalau dipindahkan atau dapat promosi di tempat yang jauh itu biasanya langsung ya udah deh resign aja, kayaknya belum bisa deh kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada stereotip juga di Indonesia masih ada bahwa stay at home woman itu lebih dihargai dibandingkan dengan perempuan bekerja gitu. Jadi kalau misalnya diharuskan harus memilih untuk berkorban gitu, misalnya ya udah deh di rumah aja gitu, itu misalnya tetangga-tetangga atau masyarakat itu masih dia kan masih ini ya apa masih bertanggung jawab dengan keluarga, itu perempuan yang baik secara moral itu seperti itu, kayak gitu masih ada stereotip yang kayak gitu. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi karena kalau secara data di Indonesia, datanya Bappenas itu misalnya rata-rata anak laki-laki itu bisa menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMA, itu anak perempuannya itu masih di angka SMP average education-nya gitu. Kenapa kayak gitu juga sama gitu ya, karena secara umum perempuan itu masih dianggap sebagai subjek kelas 2. Jadi kalau misalnya keluarganya itu punya sumber daya ekonomi buat menyekolahkan anak laki-laki atau anak perempuan, yang jadi prioritas itu masih anak laki-lakinya gitu. Kalau orang kampung nih punya tanah, dia jual sawah, terus jual segala macam hewan ternak gitu ya, buat jadiin anak laki-laki polisi atau tentara gitu ya, itu tuh masih jadi prioritas dibandingkan untuk anak perempuannya. Karena kenapa? Definisinya anak perempuan paling nanti juga dinikahi orang. Kalau anak perempuan itu paling juga nanti ada yang ngurusin gitu. Jadi stereotip kayak gitu itu masih ada banget di Indonesia. Terus terutama angka perkawinan anak juga masih tinggi. Next slide. Tadi kenapa materi saya menghilang dari layar? Oke, next slide. Baiklah. Jadi ini juga kondisi-kondisi khusus yang ada pada perempuan gitu ya, yang tidak ada pada laki-laki. Jadi perempuan itu secara biologis dia punya pengalaman reproduksi khusus, yang pertama adalah
menstruasi, perempuan juga bisa mengalami kehamilan gitu ya, bisa memilih untuk hamil. Kemudian perempuan karena punya payudara juga bisa menyusui, dan perempuan ini setelah hamil tadi melahirkan dulu ya, baru menyusui gitu. Dan 4 kondisi biologis atau kondisi pengalaman reproduksi yang khas ini tidak ada pada laki-laki gitu. Kemudian perempuan juga punya pengalaman sosial yang khas. Yang pertama adalah marginalisasi, yang kedua adalah stigmatisasi, yang ketiga adalah subordinasi, yang keempat adalah beban ganda, dan yang kelima adalah pengalaman kekerasan. Nah, pengalaman reproduksi yang khas dan pengalaman sosial yang khas inilah itu yang sebetulnya menjadi tantangan perempuan di workplaces atau di tempat kerja gitu ya. Jadi masih banyak misalnya industri-industri itu yang tidak mempertimbangkan kondisi menstruasi perempuan, tidak mempertimbangkan kondisi hamil melahirkannya perempuan, bahkan misalnya kondisi hamil atau melahirkan itu jadi kesempatan tuh dijadiin alasan buat yang resign biar nggak bisa balik lagi ke tempat kerja gitu. Padahal udah ada undang-undangnya yang melarang memecat perempuan yang dalam kondisi cuti hamil dan melahirkan kayak gitu. Kemudian kalau secara sosial misalnya ada yang namanya subordinasi itu apa gitu ya. Misalnya ada project nih. Project yang sebetulnya itu bisa dilakukan baik perempuan maupun laki-laki asal kapasitasnya memenuhi. Tapi ternyata masih kamu kan perempuan kayak gitu. Kayaknya project ini terlalu berat ya untuk dipegang perempuan gitu misalnya. Jadi masih ada stigma-stigma yang seperti itu gitu. Itu secara sosial. Nah, marginalisasi itu apa gitu ya? Marginalisasi ini kebetulan saya mengalami gitu. Jadi ibu saya ini dulu orang kampung gitu dan berpendapat bahwa pendidikan yang paling baik untuk anak perempuan itu kalau nggak jurusan pendidikan ya jurusan kesehatan. Jadi guru, kalau nggak jadi bidan aja deh, perempuan tuh paling aman. Habis itu nikah, habis itu kerja di sekolahan, masih bisa ngerawat anak, masak dan sebagainya. Akhirnya saya sarjana pendidikan gitu. Jadi kayak jurusan teknik dan sebagainya itu nggak masuk dalam hitungan. Nah, itu yang disebut peminggiran perempuan di dalam bidang pendidikan karena ada stigma-stigma itu tadi gitu. Next slide. Nanti yang lain kita bahas di sesi tanya jawab aja. Oke, next slide-nya. Oke. Perempuan pekerja juga mengalami yang namanya glass ceiling. Glass ceiling itu apa? Glass ceiling itu hambatan tak kasat mata yang biasa dialami para perempuan dan kaum minoritas untuk bisa meraih jabatan tertinggi di tempat mereka bekerja. Jadi kayak langit-langit kaca gitu loh, kelihatannya nggak ada padahal ada, sehingga pas kita jalan itu nubruk karena nggak kelihatan itu hambatannya gitu. Nah, misalnya apa gitu ya? Misalnya banyak loh perempuan-perempuan di sini gitu yang misalnya merasa berdosa. Ketika keluar rumah aja masih merasa berdosa. Anakku lagi sakit panas. Sebagai ibu bagaimana ya tanggung jawabku dan sebagainya gitu-gitu. Itu tuh perasa hambatan-hambatan yang nggak kelihatan tapi itu nyata dihadapi oleh perempuan gitu. Atau misalnya gini, lanjut magisternya atau lanjut doktoralnya nanti aja deh gitu ya, kata ibuku aku harus nikah dulu karena nanti takut tuh kalau ada yang ngedeketin kalau lanjut sekolahnya dulu gitu. Atau misalnya jabatannya jangan tinggi-tinggi, jangan galak-galak, nanti laki-laki takut loh kalau mau ngedeketin gitu-gitu ya. Itu namanya hambatan yang nyata tapi nggak kelihatan, tapi itu dihadapi banget oleh perempuan gitu. Next slide. Oke, nah glass ceiling di dalam struktur perusahaan itu juga ada banget yang namanya internal structural barrier. Ini hambatannya ini yang ngasih itu perusahaan sendiri gitu. Misalnya keengganan perusahaan untuk membimbing pegawai perempuan untuk mendapat promosi jabatan yang pada masa mendatang. Jadi misalnya kalau ada pelatihan-pelatihan gitu ya, yang itu skillnya itu akan manfaat banget untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang dipilih tuh laki-laki aja gitu, karena stereotipnya kayaknya lebih mudah ngelatih laki-laki deh dibanding ngelatih perempuan nih secara resource gitu ya. Padahal aslinya enggak ya, perempuannya sama-sama cerdas, sama-sama berkapasitas kayak laki-lakinya, tapi karena tadi ya ada stereotip itu kayaknya lebih murah deh ngelatih laki-laki, kayaknya lebih gampang deh ngelatih laki-laki, kayaknya lebih nggak ngeribet deh kalau ngelatih laki-laki gitu. Jadi itu terjadi yang namanya glass ceiling di struktur internal perusahaan. Next slide.
Oke, jadi gini, ada juga nih tantangan iklim STEM gitu ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics untuk perempuan gitu. Misalnya ada syarat kerja yang memberatkan gitu, bisa dipanggil kapanpun pada malam hari. Padahal ya perempuan, terus yang misalnya ada, kalau misalnya di rumah walaupun yang lajang-lajang ya, walaupun yang konteksnya belum punya suami atau belum punya anak, yang lajang-lajang ini biasanya kalau misalnya ada ibunya sakit atau bapaknya sakit di rumah, yang kewajiban ngerawat orang tua, ngasuh orang tua yang sakit itu lebih ke anak perempuan loh gitu. Sehingga kalau pas di luar jam kerja gitu dipanggil tiba-tiba pada malam hari itu ya akan jadi hambatan tersendiri buat perempuan. Nanti Mbak Nurni, Mbak Wina, sama Mbak Masteng pasti akan cerita banyak soal ini gitu ya. Terus juga ada tekanan kerja yang lebih besar karena diharapkan untuk mewakili perempuan sebagai sebuah grup gitu. Karena jumlah perempuannya ini dikit banget kayak di PT Pupuk Indonesia ini konon kurang dari 10%. Akhirnya ada satu perempuan aja itu diharapkan tampil dengan merepresentasi satu prestasi yang sangat besar gitu. Jadi ada tekanan moral sendiri kalau sebagai perempuan itu nggak perform di perusahaan karena jumlahnya sedikit gitu. Ini kan jadi tekanan tersendiri juga. Kemudian adanya kurangnya professional role confidence. Jadi ya kurang percaya diri aja gitu sebagai perempuan di dunia kerja yang sangat maskulin gitu. Jadi sebetulnya aku tuh bisa ya, tapi di antara ribuan laki-laki ini aku mau nongol tuh akhirnya agak gimana gitu ya, akhirnya jadi masalah tersendiri juga tuh iklim kerja yang amat maskulin gitu. Next slide. Baik, jadi ini hak-hak pekerja perempuan di Indonesia yang sebetulnya sudah di Indonesia tuh udah cukup bagus lah ya. Jadi ada hak cuti haid itu udah jadi capaian gerakan perempuan tersendiri. Kemudian juga ada cuti hamil dan melahirkan. Ada juga hak untuk biaya persalinan, juga hak untuk menyusui. Ini ada di Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap public workplaces itu harus menyediakan ruang laktasi, bahkan nggak hanya menyediakan ruang laktasinya gimana itu ada aturannya, luasnya berapa, jumlah pompa buat pumpingnya itu seperti apa, berapa jumlahnya, terus kulkasnya buat frozen air susunya tuh gimana, itu ada tuh aturannya harusnya gitu ya. Jangan sampai ada kok ruang laktasi tapi ternyata nyempil deket parkiran, ngap gitu, nggak ada udaranya, kadang-kadang lolos nggak pernah dibersihin tuh kan kasihan banget ya, itu berarti masih nggak sesuai undang-undang kalau kayak gitu. Terus ada juga cuti keguguran, ada juga larangan PHK karena menikah, hamil dan melahirkan, dan ada hak untuk makan dan keamanan di jam-jam kerja tertentu gitu. Kemudian next slide. Oke, dan ini jadi kenapa sih hari ini, di Hari Kartini, kita sama-sama untuk mendiskusikan perempuan berdaya, perempuan berkarya itu penting banget. Jadi perempuan itu adalah aset pembangunan yang penting dan mendasar. Karena apa? Jumlahnya mencapai separuh dari penduduk Indonesia. Bayangkan, kegagalan sebuah negara dalam mewujudkan potensi separuh penduduk itu sebetulnya kerugian bagi pembangunan itu sendiri gitu. Jadi kalau ada yang beranggapan perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh mengakses pendidikan, perempuan nggak boleh dapat akses sosial dan lain-lain, itu kerugian banget buat Indonesia yang jumlah penduduknya 260 juta. Berarti separuhnya ada udah 100 juta lebih. Kalau perempuan dibiarkan tertinggal di dalam bidang pendidikan, perempuan dibiarkan tertinggal nggak bisa nge-value dirinya secara ekonomi, secara sosial, secara politik, itu justru akan jadi beban negara gitu. Jadi di sini kita semua perempuan-perempuan hebat, 3 Sri Kandi yang habis ini mau berbagi cerita, itu sebetulnya aset negara yang penting banget. Saya nggak sabar dengar ceritanya. Nanti kita akan jumpa lagi di sesi tanya jawab. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat bagus nih Mbak Kalis. Jadi poinnya tadi pertama ada di bagian stereotip. Bagaimana caranya kita tidak boleh mengiyakan stereotip tersebut. Kemudian jangan menjadikan alasan biologis perempuan ini sebagai excuse lah. Kemudian juga bagaimana sih nanti kita akan mencari tahu, mencari professional role confidence. Nah, jadi sekarang
kita akan mengundang Sri Kandi Pupuk Indonesia Group. Boleh layarnya? Oke, jadi di sini sudah ada Mbak Masteng, sudah ada Mbak Nurni, dan juga ada Mbak Wina, beserta Mbak Kalis. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Mbak Masteng ya. Nah Mbak Masteng, boleh diceritakan nggak nih lebih lanjut tentang biodatanya Mbak Masteng? Sudah berapa lama bekerja di PT Pupuk Kaltim, kemudian di bagian apa bekerjanya? Baik, terima kasih Mbak Velda. Jadi teman-teman selamat siang, perkenalkan nama saya Mustanginah, cuman memang panggilannya Masteng sehari-hari, jadi cukup panggil saya Masteng saja. Alhamdulillah saya mulai bergabung di Pupuk Kaltim tahun 2008, artinya sampai dengan saat ini sudah hampir sekitar 13 tahun saya bergabung dengan PKT. Background saya dari teknik kimia, sehingga ketika saya join ke PKT, kita masuknya ke departemen PPE, proses dan pengelolaan energi. Basic kita adalah proses engineer. Dari 2008 pas awal masuk sempat beberapa bulan di operation, kemudian ke PPE, kemudian 2018 saya sempat keluar sedikit namun masih di kompartemen teknologi, di bawahnya produksi, tetap masih di produksi, dan baru mulai per Januari ini saya kembali diamanai untuk bergabung kembali dengan Departemen PPE, Mbak. Mbak, fakta-fakta unik selama bekerja di PT Pupuk Kalimantan Timur. Misalnya nih, pernah naik tower untuk cek atau bagaimana gitu? Oke, kalau ini saya boleh flashback sedikit ya Mbak. Jadi dulu ketika kita itu proses rekrutmen, ketika kita wawancara user, ada 4 user waktu itu yang mewawancari saya. Di sana saya sudah bertanya, karena saya sendiri sadar, ya istilahnya termakan stereotip juga, sadar bahwa kita itu engineer cewek, kita itu akan bekerja di suatu manufaktur yang pastinya memang di sana adalah banyak laki-laki, sehingga pertanyaan yang saya lontarkan waktu itu adalah, Bapak, bagaimana prospeknya seorang engineer wanita di PKT? Nah, kemudian saat itu saya ingat betul Pak Ahmad waktu itu beliau bilang seperti ini. Coba kita lihat. Jadi dari keempat user tadi itu ada 2 user yang juga cewek. Beliau adalah proses engineer juga. Nah, dan beliau sudah memegang jabatan yang luar biasa. Nah, dari situ jawabannya jelas. Lihatlah beliau-beliau berdua. Jadi memang di PKT itu juga mengakomodir adanya karir path yang bagus buat teman-teman engineer cewek. Nah, kemudian ketika saya bergabung dengan Pupuk Kaltim, alhamdulillah di 2008, ternyata oke, memang seperti itu, namun tetap ada aja ya Mbak, ada aja lah stigma-stigma itu masih ada. Jadi biasanya kita kadang sedikit diragukan, apakah memang kita sebagai wanita itu bisa nggak sih melakukan pekerjaan seorang laki-laki, kebanyakan laki-laki, kemudian yang utama itu adalah availability. Bagaimana seorang wanita itu bisa anytime on call. Nah, hal-hal seperti itu ternyata memang tetap dihadapi, Mbak Velda. Jadi berbekal usaha, berbekal kerja keras, alhamdulillah saya selalu bilang, Pak, kita itu sama aja, secara kapasitas juga sama aja, cuman memang kita beda aja di casing sedikit. Nah, seperti itu. Jadi dengan berbekal seperti itu, kita melakukan semua proses, semua tugas sebagai proses engineer, kayak tadi Mbak Velda bilang, naik tower, naik tangga monyet. Nah, memang yang agak hati-hati adalah ketika masuk ke manhole, Mbak Velda. Jadi manhole itu kan size-nya tertentu. Nah, sedangkan kalau dari anatomi kita itu kan, apalagi saya ya Mbak yang agak berisi, jadi memang harus agak hati-hati ketika masuk ataupun keluar Mbak. Nah, cuman menurut saya yang saya notice adalah kita sebagai engineer cewek itu memiliki kelebihan kelincahan atau luwes. Jadi kita itu luwes dalam melakukan koordinasi antar unit kerja Mbak. Itu yang saya notice sampai dengan saat ini. Begitu Mbak Velda. Baik, ini pembukaan yang luar biasa loh dari Mbak Masteng. Kita sekarang lanjut dulu ya ke Sri Kandi kita yang selanjutnya. Ada Mbak Nurni Astuti, Senior Engineer Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pertanyaannya sama nih Mbak, sudah berapa lama bekerja di Pusri dan sekarang di bagian apa? Gimana sih caranya perjalanannya Mbak Nurni sampai ke posisi ini?
Baiklah, Mbak Felda, terima kasih. Saya ketiban campur ini ya untuk sedikit bercerita. Jadi saya mulai bergabung dengan Pusri Palembang itu tahun 2004. Jadi sudah 17 tahun lebih sedikit gitu. Background saya sama dengan Mbak Mustang ya. Saya juga chemical engineer, dan kebetulan juga saya juga pertama kali ditempatkan di Departemen Rental Produksi itu sebagai proses engineer. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih pada tempat yang sama. Untuk dunia kerjanya ya, kesehariannya ya mirip lah dengan yang disampaikan Mbak Masteng ya. Kita bekerja di area produksi, banyak berinteraksi dengan para bapak-bapak, para lelaki yang sebagian besar berada di area produksi. Namun kita ada beberapa juga sih perempuan di area produksi. Gitu Mbak Felda, kalau lingkungan kerja saya sekarang. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurni. Nah, sekarang kita ke Sri Kandi yang nomor 3. Paling muda nih saya rasa. Ada Mbak Edwina Santoso dari staf Departemen Rancang Bangun PT Pupuk Kujang. Halo Mbak Edwina, apa kabar? Masih di mute nih kayaknya. Masih belum kedengeran Mbak suaranya. Bagaimana, suara saya udah kedengaran, Mbak? Ya, sekarang sudah kedengeran. Sudah kedengaran, iya. Gimana, Terima sehat kasih. Mbak? Ya, sehat, alhamdulillah. Nah, jadi saya ingin bertanya nih, Mbak Edwina sudah berapa lama bekerja dan sekarang posisinya nih apa? Sudah ada progres nggak nih dari pertama kali masuk sampai sekarang menjabat di posisi ini? Oke, terima kasih Mbak Felda atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Masteng dan Mbak Nurni. Perkenalkan, saya Dina Santoso. Saya staf Divisi Jasa Sipil di bawah Departemen Rancang Bangun. Saya sudah bekerja di divisi ini selama kurang lebih 2,5 tahun, di mana saya selain bertugas sebagai administratif, saya juga bertugas sebagai estimator untuk pekerjaan sipil baik di kawasan pabrik, perumahan, dan perkantoran. Selama saya jadi estimator, saya juga dilibatkan untuk pengecekan pekerjaan di lapangan untuk awal pekerjaan, selama pekerjaan berlangsung, dan saat pekerjaan selesai. Boleh dikasih tahu sedikit nggak nih Mbak, fakta-fakta unik atau yang kira-kira menarik untuk audiens selama Mbak Edwina bekerja di bagian Departemen Rancang Bangun nih? Fakta uniknya itu pasti ya paling berkesan waktu saya kerja di lapangan. Waktu itu saya masih pertama banget kerja di sini. Nah, saya itu ditugasin untuk ngecek pekerjaan, bukan mau ngecek ya, mau cek awal pas mau pekerjaan dilakukan di atas gedung di pabrik. Nah, itu pekerjaannya mau bikin tangga darurat. Karena tangga darurat yang ada tuh kesempitan. Tangganya modelnya tangga monyet, dan pas saya nyoba naik ke situ benar-benar saya nggak muat, saya nyangkut di tengah, tapi untungnya saya bisa keluar dari situ walaupun waktunya agak lama waktu itu. Oke. Tapi dari situ juga gimana Mbak? Tapi dari situ juga saya punya pelajaran bahwa asalkan kita yakin untuk bisa menangani tantangan yang ada, pasti kita bisa walaupun butuh waktu yang cukup lama. Oke, Mbak Edwina, terima kasih banyak. Tapi ini menarik ya, ini pada ngomongin tentang tangga monyet dari tadi. Nah, saya jadi teringat salah satu slide-nya Mbak Kalis tadi, berbicara tentang faktor biologis, secara fisik, dan lain sebagainya. Ini kan kayaknya kalau dari 3 Sri Kandi kita, ini nampak seperti tantangan gitu untuk mereka. Dari Mbak Kalis, sebenarnya kayak bagaimana sih gitu? Ini para engineer kita
dengan stereotip bahwa engineer itu biasanya laki-laki, kemudian ternyata ada tantangan berupa fisik dan lain sebagainya. Mbak Kalis menanggapi ini seperti apa? Ya, jadi saya agak malu kalau ngomongin soal stereotip fisik di depan Sri Kandi PT Pupuk Indonesia karena bahasan itu udah jadi nggak relevan gitu ya. Maksudnya kakak-kakak di sini tuh udah keren-keren banget lah kalau megang alat berat, manjat-manjat dan sebagainya. Cuman ada cerita tentang kalau kita mau bahas ya peminggiran perempuan dari kebijakan-kebijakan tertentu gitu dan itu berpengaruh banget ke bagaimana perempuan bekerja. Misalnya ada fakta unik loh, tahu nggak seat belt pertama yang ditemukan di dunia itu sekitar tahun 30-an itu dulu sempat nggak kompatibel sama perempuan. Karena apa? Karena bentuknya tuh dia kayak ditaruh di leher gitu, seat beltnya sama ditaruh di dada gitu. Dan itu tuh desainnya tuh laki-laki banget gitu. Waktu itu dunia, yang waktu itu desainernya pasti laki-laki, dia nggak mempertimbangkan bahwa di dunia ini ada makhluk yang bernama perempuan, yang secara struktur badannya itu ya pasti kayak misalnya tulang ini ya tulang punggung, kemudian kita juga punya dada gitu, sehingga kalau ngedesain barang-barang tertentu itu ya pertimbangkan dong ada makhluk bernama perempuan ini gitu sehingga sekarang kan seat belt sekarang ya kita tahu ya kayak di tengah-tengah itu kemudian udah kompatibel buat semua orang gitu atau misalnya ada juga yang menjadi kritik-kritik pergerakan perempuan ketika Presiden Soeharto di apa namanya saat kepemimpinannya dulu kan ada kebijakan revolusi hijau ya untuk pertanian dan di situ baru masuk tuh traktor-traktor zaman dulu. Sedangkan petani-petani zaman dulu itu kan kalau laki-laki pakai sabit yang besar, kalau perempuan itu dia juga petani tapi pakai ani-ani. Jadi sabitnya yang agak kecil gitu. Sedangkan traktor kan pada itu desainnya tuh laki-laki banget sehingga pada saat itu kritik tuh pergerakan perempuan oh ini meminggirkan perempuan dari bidang pertanian nih kalau ada alat-alat pertanian yang desainnya itu nggak ramah perempuan gitu nah kalau untuk Sri Kandi yang di sini saya tidak tahu apakah tangga-tangga yang tidak kompatibel tadi sebetulnya masih bisa diusahakan secara desain atau udah mentok kayak begitu ya itu jadi diskursus menarik juga tuh nanti di sini ya. Nah, mungkin ini siapa nih yang mau menanggapi? Mungkin dari siapa nih yang pernah naik tangga monyet? Mbak Mustang deh. Ya, makasih Mbak Felda. Jadi sebenarnya perancangan tangga monyet itu kan juga memang ada standarnya memang. Nah, cuman mungkin karena kita di Indonesia itu secara nature-nya apa ya? Istilahnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya, sehingga langkahnya itu mungkin di bawah standar lah istilahnya gitu. Nah, sedikit di bawah standar. Kalau masalah sizing pengamannya itu menurut saya nggak masalah. Cuman biasanya antar stepnya itu yang menurut kami dengan keterbatasan ini agak perlu ekstra hati-hati. Kalau standar harusnya ada standar, mereka menganut standar, cuman memang sepertinya bukan perlu penyesuaian untuk standar wanita Indonesia sepertinya, Mbak. Oke, ini berarti saya bisa mengambil kesimpulan. Tadi kan Mbak Kalis sempat mengatakan kunci kemajuan pembangunan adalah perempuan. Jadi ini tadi ya permasalahan tangga monyet yang belum kompatibel ini mungkin nanti ke depannya bisa jadi inovasi yang lain, perbaikan yang lain. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Nurni. Selain permasalahan fisik nih, pernah mengalami tantangan-tantangan lain tidak, Mbak, selama pekerjaan yang melibatkan laki-laki? Misalnya ketika sebelum di posisi ini gitu ya, masih dalam tahap mencapai posisi seperti ini, misalnya ada yang bilang, nggak usah dia deh, perempuan kan emosional, misalnya kayak gitu, atau gimana? Boleh dibagi Mbak ceritanya? Baik, terima kasih. Jadi yang selain faktor fisik tadi ya, yang pernah saya alami sih sebetulnya gini,
tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kalis tadi ya, ada glass ceiling tadi. Jadi ada sedikit yang menyampaikan sepertinya lu nggak mampu gitu, seperti itu. Jadi di sana kita sebetulnya termotivasi ya untuk menyampaikan apa yang untuk menunjukkan kapasitas kita baik secara intelektual maupun yang lainnya. Dan kita biasanya perempuan tuh menurut saya punya kelebihan sih sebetulnya ya, dia perasaannya lebih halus. Jadi dalam bekerja dengan tim, dengan bersama karyawan unit kerja lain gitu ya, kita itu bekerja ada rasa yang dipakai gitu. Jadi gitu. Jadi di balik apa yang kemudian tadi ada hal yang seolah-olah kita sedikit dipinggirkan, sebetulnya padahal kita punya kelebihan. Di situ, Mbak. Oke, jadi di antara yang dianggap orang lain sebagai kekurangan, sebenarnya ini adalah kelebihan untuk perempuan itu sendiri. Mbak Kalis, boleh ditanggapi sedikit, Mbak? Iya, memang itu hasil riset global juga begitu ya. Ternyata perempuan pekerja, terus kemudian bahkan leader-leader perempuan itu dia memang punya kepekaan yang lebih gitu, terutama, dan itu terbukti dalam bahkan mengorganisasi yang sangat besar. Karena misalnya yang terbaru ketika di pandemi COVID ini, itu kan 6 negara yang dilaporkan paling berprestasi dalam mengatasi COVID pada saat itu, pada sekarang ini, itu kan ternyata yang tokoh-tokohnya tuh perempuan semua. Misalnya kayak Jacinda Ardern yang di New Zealand itu kan gitu. Karena bahkan ketika dia berretorika di Facebooknya dia secara langsung, itu dia bisa menenangkan masyarakat agar tidak takut, tetapi juga sekaligus awas terhadap kondisi krisis ini gitu. Jadi pemimpin perempuan ini ternyata dia bisa memiliki bahasa yang dia tetap tegas, kemudian tetap asertif, tapi juga lebih sistematis dan lebih bisa dipahami, karena tadi seperti yang dalam bahasa Mbak Nurni ini ada rasanya nih gitu. Jadi nggak grubyuk aja gitu. Tetapi sistematis, asertif, tetapi juga rasanya tuh nggak ketinggalan gitu. Oke. Nah, ini untuk audiens yang ingin ikut berdiskusi nanti setelah diskusi ini selesai, ini bisa ya menanyakan pertanyaannya di chat box Zoom. Selanjutnya nih, mau tanya ke Mbak Edwina. Mbak Edwina, sebagai seorang milenial, karyawati muda, sebenarnya apa sih yang Mbak Edwina harapkan karyawati muda, engineer muda itu punyai dan difasilitasi? Oh, jadi Mbak Edwinanya nge-freeze. Oke, kita bisa lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Masteng, apa yang membuat Mbak Masteng terus bekerja? Oke, kalau bagi saya kata kuncinya ada dua, Mbak Velda. Yang pertama adalah kemandirian. Kemudian yang kedua adalah ujungnya adalah aktualisasi diri. Yang pertama kemandirian. Jadi alhamdulillah saya dan suami itu sepaham ya bahwa sebagai seorang wanita kita itu harus berpenghasilan. Kita itu harus bisa berpenghasilan. Either itu kantoran, either itu dari rumah atau dari manapun, tapi kita itu harus berpenghasilan, karena dalam benak kami, mohon maaf, ya memang kita tidak harapkan ya, tapi jikalau terjadi apa-apa kepada pasangan kita, itu dunia kita tidak gelap, karena kita mandiri. Meskipun kalau milenial zaman sekarang kan financial planning-nya sudah dari depan, ya kan, pastinya memang sudah terplanning, tapi mau tidak mau bagi kami perempuan itu juga harus berpenghasilan. Kebetulan saya skillnya ada di area proses engineer, sehingga sampai dengan saat ini saya masih tetap bergabung dengan Pupuk Kaltim. Dan yang Indian memang kita tujuannya adalah aktualisasi diri. Kita itu juga mau menunjukkan bahwa wanita itu bisa.
wanita itu bisa. Meskipun kita bekerja di daerah yang untuk saat ini banyak laki-lakinya, tapi wanita itu bisa. Kita mau menunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Masteng, terus bagaimana sih caranya untuk mendapatkan aktualisasi diri ini di tengah dominasi laki-laki? Oke, yang pertama tentu kapasitas. Jadi kapasitas kita tidak boleh kurang dengan laki-laki. Kapasitas. Jadi bagaimana kita memenuhi skill kita, bagaimana kita memenuhi soft maupun hard skill-nya, kemudian bagaimana kita juga bisa menunjukkan saya ini engineer wanita loh, tapi nggak masalah. Saya di calling jam 10, di calling jam 11, dan itu memang terjadi, Mbak, beberapa kali, bukan beberapa kali lagi, Mbak, tapi sering. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa kompromi dengan keluarga kita. Jadi stigma bahwa availability dari perempuan itu dipertanyakan, sebisa mungkin kita harus bangun bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Kita itu juga bisa. Kalau dari skill, alhamdulillah semua menurut saya ya Mbak, wanita itu malah justru lebih lebih teliti, lebih cepat belajar. Kalau menurut saya malah seperti itu Mbak. Jadi tinggal bagaimana kita membuktikan availability-nya. Kita itu available kapan aja. Nah seperti itu Mbak. Itu tantangannya. Nah di sini Mbak Edwina sudah bergabung belum ya? Mau nanya-nanya nih tentang availability. Oke, iya Mbak Felda, gimana suara saya jelas? Ya, cukup jelas. Nah, halo? Ya. Cukup jelas ya? Yes. Nah, Mbak Edwina, saya ingin menanyakan nih tentang availability sebagai ya kayak kita gini kan pada belum berkeluarga. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Mbak terhadap kinerjanya Mbak Edwina si availability ini? Kemudian tadi pertanyaan saya entah sudah di-copy apa belum, tapi saya sampaikan sekali lagi ya, sebagai milenial apa sih sebenarnya yang dicita-citakan oleh Mbak Edwina? Ya tentunya juga sebagai engineer. Nah coba Mbak Edwina bisa dijelaskan nggak? Pertama, kalau untuk cita-cita saya sebagai engineer, saya merasa mungkin kalau untuk sebagai jabatan saya tidak terlalu berharap tinggi ya. Tapi kalau harapan saya bisa menjadi engineer yang punya kinerja yang bagus dan orang memiliki kepercayaan yang tinggi sama saya. Mungkin nanti suatu saat ada masalah yang berhubungan dengan basic pekerjaan saya, basic pendidikan saya, orang bisa langsung ingat gitu kalau punya masalah di sini bisa konsultasi sama Mbak Edwina, dia orangnya pengalamannya bagus, dia juga enak diajak komunikasi. Saya sejauh ini punya cita-cita seperti itu. Oke, selanjutnya nih aku ingin menanyakan tentang apakah perusahaan telah memberikan fasilitas yang menunjang kinerja karyawan perempuan. Ini menurut Mbak Edwina dulu nih. Kalau sejauh ini menurut saya perusahaan sudah memberikan halo? Iya, kedengeran. Mbak Edwina? Halo. Ada kendala sedikit. Kalau menurut saya sejauh ini kedengeran Mbak Edwina? Kedengeran ya? Oke, iya. Kalau untuk menurut saya sejauh ini perusahaan sudah memberikan fasilitas yang mumpuni untuk perempuan dalam bekerja di industri ini ya, atas ruang laktasi dan istirahat perempuan, bahkan untuk di gedung kantor yang ada di lingkup pabrik, di mana perempuan itu sedikit yang kerja di sini, tapi tetap ada fasilitas tersebut dengan kualitas yang baik juga. Baik, nah ini selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Nurni. Mbak Nurni, seperti apa sih dukungan keluarga tentang karirnya Mbak Nurni?
saya. Baiklah, jadi keluarga ini saya artikan sekarang suami dan anak-anak saya ya. Suami saya kebetulan pekerjaannya sama dengan saya, jadi suami saya tahu bagaimana pekerjaan saya dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dan semoga seterusnya beliau masih mendukung bagaimana saya tetap berkarya. Contohnya ya misalnya ini misalnya kalau saya harus pulang di atas maghrib gitu kan biasanya saya izin itu selalu ada izin gitu, bahkan bisa pulang sampai jam 11 malam pun nggak masalah gitu. Suami saya yang akan menggantikan tugas saya untuk mereview tugas anak-anak ya, terutama sekarang ini olah daring gitu ya. Jadi suami saya yang menggantikan mereview pekerjaan sekolah anak, kemudian suami saya juga yang menyiapkan makan anak-anak gitu. Jauh ini alhamdulillah keluarga mendukung. Baik, jadi tadi kan ngomongin tentang support keluarga. Menurut Mbak Kalis, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya dulu nih ke Mbak Kalis. Seberapa penting sih sebenarnya support keluarga untuk perempuan-perempuan yang berkarir di industri ini? Penting banget dong. Ya, bagaimanapun setiap orang, nggak cuma perempuan aja, itu selalu butuh yang namanya support system gitu. Jadi kalau perempuan utamanya, apalagi dia punya kondisi-kondisi khusus gitu ya, secara biologis maupun secara sosial, siapa lagi tempat perempuan berpulang kalau enggak support system terdekatnya, yaitu keluarga gitu. Kalau misalnya lajang, kalau misalnya sudah menikah ya yaitu suami dan anak-anaknya harus menjadi support system terbaik gitu. Oke, nah tapi kan banyak nih perempuan-perempuan yang merasa rendah diri gitu. Bagaimana sih sebenarnya cara mungkin keluarga untuk mensupport perempuan-perempuan yang mungkin sedang down, dan bagaimana sih sebenarnya pendapat Mbak Kalis dari kacamata Mbak Kalis melihat hal tersebut? Ya, aku paling sedih banget sih kalau denger cerita bahwa obstacles atau hambatan atau tantangan yang dihadapi perempuan itu justru dari circle terdekatnya, yaitu keluarga gitu ya. Misalnya bapak, ibu, atau pasangan yang itu justru tidak memberi kesempatan. Jadi tidak memberi kesempatan tuh yang paling sedih ya. Kesempatan aja nggak diberi, pasti dia nggak bisa berbuat yang lebih gitu. Pertama nggak diberi kesempatan, kemudian setelah nggak diberi kesempatan, itu yang nggak diberi support itu tadi gitu. Padahal yang namanya support tadi itu sangat penting gitu. Atau misalnya ada tradisi-tradisi juga yang sebetulnya tuh dari masyarakat yang tradisional. Misalnya banyak laki-laki atau pasangan laki-laki itu yang sebetulnya dia punya support full kepada istrinya, kepada pasangannya. Tetapi karena stigma masyarakat atau mulut-mulut julid, lambe turah yang ada di sekitar kita, itu yang justru itu kayak memprovokasi laki-lakinya gitu loh. Misalnya kayak yang, ih masa istri kamu jabatannya lebih tinggi, ih masa istri kamu gajinya lebih besar, kamu nggak malu apa sebagai laki-laki gitu. Atau misalnya kelihatan pasangan laki-laki nih jemur popok anaknya di depan rumah, aduh pak kok jemur popok istrinya nggak ada ya, takut istri ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi padahal sih pasangan laki-lakinya tuh udah suportif banget, tapi si lambe-lambe turah yang ada di sekitarnya ini yang kemudian meragukan kesejatian pasangannya itu, yang ya itu kemudian ya ego maskulinnya pasangan deh akhirnya yang goyah gitu ya. Padahal pasangannya ini udah keren banget gitu. Tapi sebetulnya banyak kok laki-laki baru atau pasangan laki-laki yang itu menjadi supporter yang paling keren buat istrinya, buat keluarga, dan dia nggak peduli sama stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Oke, jadi inget Prince Philip nih Mbak, kayak gini ceritanya. Oke, ini sekarang ada pertanyaan untuk Mbak Masteng.
Kalau tadi ngomongin tentang support keluarga, kalau dari Mbak Masteng sendiri support keluarga itu seperti apa sih? Kemudian kalau misalnya dari perusahaan sendiri itu sudah memberikan fasilitas seperti apa yang membantu Mbak Masteng untuk nggak worry gitu dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari? Oke Mbak, kalau ini saya juga perlu flashback sedikit sebentar. Jadi dulu sebelum menikah, saya itu sudah join di PKT di Bontang. Kemudian suami saya ada di Jakarta. Nah, suportifnya sudah terlihat sedari awal Mbak, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita bisa berkompromi supaya istilahnya tidak ada yang resign. Kita masih pada jalur yang sama. Alhamdulillah kita berkompromi. Suami saya bisa pindah ke Bontang. Nah dari situ sudah kelihatan suportifnya. Kemudian apalagi saat ini ketika kami sudah punya anak sudah nggak ada cerita lagi. Oh yang bantuin ngerjain PR anak ibu. Kemudian yang nyuci-nyuci ibu atau yang bersihkan mobil ayah gitu ya. Nah jadi alhamdulillah di keluarga kami itu sudah nggak ada aturan-aturan baku seperti itu. Kita itu bisa saling bisa saling mengisi lah siapa yang lagi slow, siapa yang lagi lowong. Nah itu alhamdulillah dari hal-hal kecil saja, alhamdulillah suami saya support sekali sampai dengan saat ini dan semoga ke depannya. Nah kemudian kalau masalah worry no worry, kebetulan alhamdulillah saya punya satu anak, saat ini sudah SD kelas 3. Alhamdulillah kalau di Bontang, itu iklimnya istirahat siang pun kami bisa istirahat ke rumah, jadi kita juga bisa ketemu dengan keluarga, makan siang bersama keluarga. Nah, kemudian kalau masalah dari pendidikan itu alhamdulillah fasilitas dari perusahaan mulai dari playgroup, mulai dari penitipan anak sampai dengan sekolah SMA itu ada dan berada di kompleks, dan alhamdulillah juga difasilitasi dengan bis jemputan, antar jemput, segala macam. Nah, hal-hal seperti itu adalah nilai plus dari perusahaan yang membuat kita, perempuan, dalam bekerja itu nggak was-was. Dan lingkungannya juga lingkungan yang, nggak terlalu besar lah ya. Jadi kita juga saling mengenal dengan temannya anak-anak, orang tuanya anak-anak. Nah, sehingga itu sangat membantu saya dalam mengurangi was-wasan ketika kita sedang bekerja sambil mengawasi anak kita. Seperti itu, Mbak. Alhamdulillah. Oke, berarti perusahaan telah memberikan kontribusinya yang terbaik. Ini pertanyaan terakhir untuk diskusi di siang hari ini. Menurut Mbak-mbak sekalian nih, apa yang bisa dilakukan Pupuk Indonesia untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia profesional? Mungkin bisa dimulai dari karyawan yang paling muda dulu. Mbak Wina, silakan. Ya, terima kasih Mbak Felda kesempatannya. Menurut saya sejauh ini Pupuk Indonesia sudah memberikan kesempatan dan tempat yang sama baiknya antara laki-laki dan perempuan untuk berkarir. Dibuktikan juga dengan saya yang bekerja di lapangan dengan bobot pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Dan juga dilihat dari teman-teman kita yang lain seperti Mbak Nurni, Mbak Masteng, dan mungkin atasan-atasan kita, baik direksi dan manajer yang perempuan. Dan menurut saya itu sudah cukup dan saya harap untuk Indonesia ke depannya terus begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Nurni. Baiklah, secara umum saya kira tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan di perusahaan. Memang mungkin kalau masih ada glass ceiling tadi yang disampaikan oleh Mbak Kalis itu mungkin bisa kita mungkin itu bisa mulai dihilangkan. Kemudian karena sebenarnya bisa dibuktikan ya banyak pemimpin dan kemudian tadi juga disapa oleh MC ada 3 direksi kita yang perempuan, kemudian banyak juga yang SVP, VP perempuan. Saya kira ini harus dilanjutkan, terutama tadi Mbak, kalau masih ada hambatan yang tidak terlihat itu harus segera dihilangkan. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Nurni. Selanjutnya Mbak Masteng. Oke, terima kasih Mbak. Kalau saya melihatnya sudah sangat suportif Pupuk Indonesia, terlihat dari salah satu paling kelihatan adalah KPI Mbak. Jadi di KPI perusahaan itu ada salah satu item KPI-nya adalah
jumlah top talent perempuan. Nah, itu menjadi salah satu KPI dari perusahaan kita. Dari situ sebenarnya support-nya sudah terlihat sekali dari Pupuk Indonesia. Mungkin kedepannya perlu mohon untuk tetap dipertahankan bahwa kami yang perempuan juga diberi ruang yang sama untuk kami istilahnya berkarya, ruang yang sama antara perempuan ataupun laki-laki, biar kita bisa berkarya, biar kita juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti itu, Mbak. Semoga kita perempuan-perempuan Pupuk Indonesia bisa sukses di bidangnya masing-masing. Terima kasih Mbak Masteng. Terakhir, Mbak Kalis. Menurut Mbak Kalis, apa nih yang bisa dilakukan Pupuk Indonesia untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia profesional? Baik, terima kasih. Saya pikir yang paling penting itu adalah akses pendidikan dan pengetahuan ya, agar semua perempuan itu nggak asing gitu terhadap bidang-bidang yang digeluti oleh Pupuk Indonesia gitu. Kemudian setelah akses pengetahuannya lancar, juga akses resource atau sumber dayanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang dihadapi oleh perempuan di dunia kerja itu dia kekurangan mentor ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya di satu perusahaan atau satu industri itu mentor laki-laki itu lebih banyak, dan mentor ini kan kemudian yang memberi informasi bahwa ada lowongan pekerjaan, kemudian skill-skill yang bisa diakses dan lain-lain gitu ya, informasi tentang perusahaan atau industri itu. Nah, ketika tidak ada mentor perempuan atau kurang mentor perempuan, akhirnya perempuan-perempuan muda seperti teman-temannya Mbak Edwina yang belum beruntung itu kemudian nggak punya akses pengetahuan di situ atau nggak punya akses sumber daya di situ gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada di ruang kerjanya tadi yang sudah dibahas, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pupuk Indonesia sehingga sejauh diskusi kita ini masih menjadi ruang yang aman dan ruang yang sangat nyaman untuk semua Srikandi bisa berkarya, bisa mengabdi di perusahaan ini. Tadi ya, secara pemimpin-pemimpinnya, role model perempuannya juga sangat banyak, dan juga tentu saja tidak hanya biologisnya aja perempuan, tapi juga memiliki perspektif perempuan, sehingga punya aspirasi-aspirasi sebagai perempuan yang gagasan-gagasannya juga punya kontribusi yang berarti untuk PT Pupuk Indonesia. Dan juga secara fasilitas juga tadi sudah dibahas, sudah keren banget, bahkan di daerah-daerah yang perempuannya sangat sedikit saja itu tetap menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Jadi di situ membuktikan bahwa perempuan nggak hanya dihitung sebagai kuota, bahwa ada satu perempuan pun itu nggak boleh ada perempuan yang haknya atau kebutuhannya tidak diperhatikan kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis. Ini penutup yang sangat sempurna untuk siang hari ini. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Srikandi Pupuk Indonesia Group. Yang pertama dari Mbak Iva. Punten Mbak Kalis, saya mau tanya dong, kenapa ya Mbak saya itu orangnya kurang percaya diri dan suka tidak pede sama kemampuan diri sendiri. Kira-kira bagaimana caranya untuk memulai kepercayaan diri kita? Terima kasih. Monggo Mbak Kalis. Hai Mbak Iva, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir gini ya, maksudnya tiap orang tuh pasti punya journey-nya masing-masing, punya proses perjalanan seseorang dalam menerima diri sendiri. Yang ada beberapa istilah kan yang biasanya dipakai, ada yang namanya self-esteem, ada yang namanya self-value, ada yang namanya self-confidence gitu. Jadi ketika kita sudah bisa menilai diri sendiri dengan penuh gitu ya, memberikan self value kepada diri sendiri, kemudian ada yang namanya self esteem, di mana kita kemudian bisa memberi harga atau respect kepada diri sendiri, itu kita baru bisa mengeluarkan yang namanya self confidence gitu. Nah, kita bisa cek tuh gitu ya, kenapa ya kok kayaknya sulit, apa jangan-jangan misalnya kita punya tadi ya support system yang ternyata selama ini bukannya ngedukung tapi malah menjatuhkan self value dan self esteem kita. Mungkin ada di lingkungan keluarga, atau mungkin dulu pas SD atau pas SMP atau pas SMA ada tuh satu guru yang cuma satu guru aja nih itu ngebully kita, tapi kata-katanya yang pahit banget itu ternyata jadi duri gitu buat perjalanan kita di proses-proses yang selanjutnya.
Jadi padahal tuh orang-orang yang lain di sekitar kita tuh semua ngedukung, tapi ada satu orang aja itu dengan kata-kata yang pahit, kata-kata yang nyelekit itu ternyata tuh berbekas banget di hati kita, sehingga itu mengakibatkan bagaimana kita mengukur self value dan self esteem kita jadi nggak maksimal, dan akhirnya self confidence-nya jadi nggak keluar kayak gitu. Nah, kalau udah ditemukan tuh masalahnya di mana, itu kuncinya adalah kembali kepada diri sendiri gitu. Kuncinya kita adalah percaya bahwa aku punya kemampuan kok gitu, yakinkan kepada diri sendiri bahwa nilai diriku tuh ini kok, aku tuh unik kok, spesial kok gitu ya. Sehingga ketika kita udah percaya sama diri sendiri, orang lain mau ngomong apa itu kita udah nggak peduli deh gitu. Inilah aku yang terbaik, best version of myself gitu. Oke, semoga tanggapan dari Mbak Kalis menjawab pertanyaan Mbak Iva ya dan bisa diimplementasikan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Mega. Mbak Kalis, boleh diberi pencerahan tidak tentang verbal harassment? Sebenarnya sebatas apa sih dan bagaimana cara menanggapinya? Baik, verbal harassment atau pelecehan seksual gitu ya, istilah yang trennya hari ini, itu sebetulnya adalah pola komunikasi antara dua orang di mana pola komunikasi itu sama-sama enak gitu. Kalau misalnya salah satu pihak nggak sama-sama enak, kalau misalnya salah satu pihak itu merasa tidak dihargai ketubuhannya atau seksualitas dia atau harga diri dia, itu berarti ada yang harus dikomunikasikan. Contoh nyata misalnya kita mengenal istilah body shaming aja gitu ya, body shaming gitu. Terus gendut gitu ya, kan ada tuh gendut yang panggilan sayang sama gendut yang melecehkan, itu tergantung tujuannya gitu. Kalau orang yang akrab dut itu bisa jadi kan sayang ya, tapi kalau kamu orang nggak kenal ujuk-ujuk manggil-manggil dut gendut di depan banyak orang, itu kan udah merendahkan konteksnya gitu. Jadi itu ada konteks sosialnya di situ, tujuannya apa, terus konteks. Misalnya tadi kan ada orang banyak, itu berarti kan kalau ada orang banyak bisa jadi kamu manggil gendut ketika dua orang aja, orangnya nggak malu dan orangnya nggak apa-apa. Tapi begitu kamu manggil gendut di depan banyak orang, itu berarti udah merendahkan karena orangnya malu. Misalnya kayak gitu, itu yang terkait tubuh misalnya. Terus kemudian terkait seksualitas. Jadi walau misalnya yang belum menikah berarti yang lajang, atau yang perempuan kepala keluarga di sini, yang saya nggak suka menyebut istilah janda ya, saya lebih suka menyebut istilah perempuan kepala keluarga atau single mom gitu. Karena itu juga gitu ya, bercandaan-bercandaan yang terkait seksualitas itu juga harus dihilangkan tuh yang kayak begitu gitu ya. Mau perempuan lajang, mau perempuan kepala keluarga, semuanya adalah utuh sebagai perempuan sesuai dengan potensi kemanusiaannya gitu. Kemudian juga misalnya yang sederhana-sederhana ya, panggilan-panggilan nih gitu ya. Misalnya ada rekan kerja laki-laki manggil rekan kerja perempuan, cantik, jangan gitu dong sayang gitu ya. Jadi kan istilah cantik, sayang itu kalau misalnya kakak-kakak atau ibu-ibu di sini tidak nyaman nih dipanggil dengan cantik atau sayang, itu diungkapkan aja kepada oknumnya gitu. Jadi maaf Bapak, saya punya nama loh, nama saya Nurni, nama saya Wina, nama saya Masteng. Saya lebih nyaman kalau dipanggil langsung dengan nama saya, atau dipanggil langsung aja Ibu gitu, nggak usah ditambahin dengan sayang-sayang atau cantik-cantik, karena saya nggak biasa aja Pak gitu. Mohon maaf, bukannya apa-apa, cuman lebih nyaman kalau cukup Ibu, cukup Mbak, atau cukup nama saya aja gitu. Jadi itu disampaikan aja. Kalau misalnya udah diulangi sampai 5 kali kok masih cantik-cantik atau masih sayang-sayang, mungkin perlu dipastikan lagi, Bapak dengar nggak sih Pak kalau saya buat ngomong itu gitu. Gitu. Jadi intinya adalah komunikasi yang tegas aja gitu ya, agar sama-sama nyaman aja. Baik, kata kuncinya adalah komunikasi yang tegas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah Erik. Assalamualaikum Ibu Kalis, seperti apa peran wanita modern dalam rumah tangga? Terima kasih. Baik, kadang-kadang gini ya, kalau yang
pernah dengar Mbak Najwa Shihab waktu itu bilang gini, kenapa sih yang harus dikasih pertanyaan itu harus selalu perempuan gitu? Kenapa yang seolah-olah punya tanggung jawab antara peran publik dan peran rumah tangga itu kok perempuan doang? Padahal kan bapak-bapak juga dia punya peran domestik, bapak-bapak juga punya peran publik, punya peran sosial, tapi bapak-bapak nggak pernah ditanya apakah dia suami yang soleh. Yang ditanya sebagai istri yang solihah hanyalah ibu-ibunya saja gitu kan. Tapi kok bapak-bapaknya nggak pernah ya dicek, bapak ini suami yang soleh nggak gitu ya, laki-laki yang bertanggung jawab kepada rumah nggak gitu. Jadi kayaknya kita harus lebih banyak bertanya nih besok-besok kepada bapak-bapak, karena ibu-ibunya udah terlalu sering ditanyain, sama mertua ditanya, sama masyarakat ditanya gitu ya, sama pengajian juga dicek gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita harus ngecek lagi, saya lebih suka memakai istilah tanggung jawab gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika berkomitmen di dalam yang namanya relasi rumah tangga itu kan ada tanggung jawab dan ada hak gitu. Laki-laki punya tanggung jawabnya, perempuan juga punya tanggung jawabnya, dan ada yang namanya kesepakatan gitu. Jadi aku tuh seneng banget dengar ceritanya Mbak Masteng, dengar ceritanya Mbak Nurni dari tadi. Ini adalah ya keluarga-keluarga yang udah selesai lah ibaratnya dalam berkomitmen, dalam berkomunikasi secara asik dengan pasangan. Bahkan tadi ya, kalaupun dipanggil jam 11 malam keluar rumah, itu udah bukan masalah lagi di dalam rumah tangganya, karena ibaratnya kayak, apalagi yang udah sebidang ya, udah tahu sama tahu deh dari pacaran dari zaman dulu ya, istriku itu dari zaman dulu ya udah kayak gitu, anak teknik, belepotan, terus jadwalnya nggak tentu kayak gitu. Jadi itu apa ya, udah asik-asikan aja gitu kalau di dalam rumah tangga. Bahkan tadi Mbak Nurni selama pandemi juga ternyata juga rumah tangganya ya tetap stabil-stabil aja gitu. Suaminya menjadi menggantikan tugas, bukan menggantikan ya, itu memang sudah tanggung jawabnya juga sebagai ayah yang punya anak ketika mereview tugas-tugas sekolah anak yang sekarang daring kayak gitu. Jadi rumah tangga yang asik-asik gitu ya, yang enggak kaku-kaku, dan rumah tangga yang saling, tadi Mbak Masteng sama Mbak Nurni juga udah ngasih keyword itu, saling gitu intinya. Jadi rumah tangga yang setara itu relasinya bukan bos dengan bawahan, bukan pemimpin dengan seseorang yang bisa dia kuasai gitu ya. Relasinya itu bukan kontrol, bukan penguasaan, bukan pemerintahan, tapi relasinya adalah saling menghormati, saling respect, saling asik-asikan, saling berkomunikasi gitu. Oke, jadi kata kuncinya adalah peran wanita modern itu terletak di komitmen dan respect. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari karyawati muda asal PIE, Mbak Monica, untuk Mbak Masteng nih katanya. Ada nggak sih hal yang biasanya dijadikan senjata untuk menghadapi situasi lapangan yang mayoritas ketemunya laki-laki? Misalnya dengan berbaur jadi pribadi yang komunikatif dan humoris, atau malah cenderung menunjukkan sikap tegas. Sebenarnya yang mana sih gitu? Bisa dijelaskan? Oke Mbak, jadi saya pengen cerita lagi dulu ketika awal-awal bergabung gitu ya, masih anak baru, ketika kita ke lapangan, itu mungkin teman-teman yang lain juga pasti mengalami ya, di sweet-sweetin gitu ya Mbak ya, sweet-sweet, begitu lewat sweet-sweet. Nah, itu sampai dengan awal-awal saja. Nah, kemudian kita mencoba untuk lebih mengenal. Nah, ketika kita sudah lebih mengenal, sudah saling ngobrol, itu biasanya mereka akan dengan sendirinya sungkan istilahnya. Mereka pasti akan sungkan untuk kembali men-sweet-sweetin kita lagi, karena kita sudah dekat, kita sudah kenal secara personal. Jadi kalau saya pribadi, Mbak Monica, itu biasanya lebih ke kita asik-asik dulu, kita ngobrol-ngobrol santai dulu, kita ngobrol-ngobrol asik, tidak yang berat-berat. Nah, namun nanti one day ketika sudah melewati, kita harus tahu batasnya. Ketika sudah melewati batas-batas yang kita tolerir, kita sebagai wanita juga harus bersifat tegas. Kita juga bisa harus
apa ya istilahnya ya, membatasi diri. Oke, sampai sini aja Pak bercandanya. Kalau sudah ke sana, oke saya work out, saya nggak ngikutin cara Bapak seperti itu lagi. Nah biasanya gitu Mbak Monica, saya lebih suka yang santai aja, santai dulu. Tapi nanti in the end kalau emang Bapaknya apa ya agak keluar batas, kita baru mengeluarkan tegasnya kita Mbak. Seperti itu. Baik, itu tadi jawabannya ya Mbak Monica. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Arvila. Sayangnya waktunya kita udah sangat-sangat mepet, jadi mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Mbak Kalis ya, bisa minta kontaknya ke panitia. Baik, kesimpulan pada siang hari ini di acara Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya. Terdapat hak pekerja perempuan yang berisikan tentang hak-hak perempuan yang harus dipenuhi dalam perusahaan. Pemenuhan hak perempuan ini berkontribusi dalam pembangunan nasional demi kemajuan bangsa. Maka dari itu, Serikandi Pupuk Indonesia Group perlu tahu dan mengerti tentang hak-hak pekerja perempuan tersebut. Jumlah perempuan Indonesia mencapai setengah penduduk. Jadi perempuan adalah aset pembangunan yang penting dan mendasar. Apapun profesinya, perempuan sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai wirausaha, semuanya berkontribusi untuk negeri. Itu berlaku di seluruh Serikandi Pupuk Indonesia Group dan penting bagi negara Indonesia. Semangat untuk terus berprestasi dan berkarya, Agrosolusi untuk Indonesia. Saya Velda Lena Dewi, undur diri. Selamat sore.